Ketika suara hati tak punya tempat, sebuah narasi tentang keresahan yang sering dianggap berlebihan. Aku bukan tidak ingin berjuang, bukan pula tidak ingin sembuh atau bangkit atau menjalani hidup dengan versi terbaikku. Aku hanya ragu, karena aku tahu apa yang kurasakan tidak akan mudah dimengerti. Aku bukan orang yang lumpuh total, tapi aku juga bukan orang yang bisa bebas bergerak. Bukan orang yang bisa bicara dengan lantang, tapi juga bukan orang yang tidak bisa bersuara. Aku seperti berada di tengah-tengah. Terlalu normal untuk dianggap parah, tapi terlalu rumit untuk dianggap biasa. Diamku dianggap pasrah, keluhku dianggap lebay, suaraku dianggap gangguan. Padahal aku hanya ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di balik tubuh ini. Tubuh yang tak pernah benar-benar bisa bekerja sama dengan niatku. Kadang aku ingin berkata, "Hey, mungkin aku butuh bantuan profesional seperti psikolog atau terapis." Tapi di lingkungan yang tidak paham kesehatan mental, itu akan terdengar seperti lelukon. Akan muncul komentar seperti, "Kenapa harus psikolog? Emang kamu kenapa? Bukannya kamu cuma kurang usaha aja?" Lalu aku kembali diam. Karena aku tahu, untuk menuju ke tangan profesional, aku butuh jembatan. Dan jembatan itu adalah orang-orang di sekitarku yang justru tidak pernah diajari cara memahami luka yang tak terlihat. Aku memang lelah. Kadang aku pun bingung dengan perasaanku sendiri. Ingin menyampaikan, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ingin bicara, tapi takut dianggap mengada-ada. Aku tahu, tidak semua orang akan mengerti bahwa ada rasa bersalah yang datang hanya karena gagal buang air besar di waktu yang dianggap tidak tepat. Bahwa rasa cemas bisa muncul hanya karena mendengar seseorang bicara terlalu keras ketika aku sedang butuh ketenangan. Bahwa tubuh ini bisa memberontak hanya karena hati sedang tidak stabil. Siapa yang bisa paham itu? Kalau bahkan aku sendiri pun sering tidak bisa memahaminya dengan utuh. Dan kadang, di tengah semua kerumitan ini, aku hanya ingin punya satu tempat. Tempat yang aman untuk berkata jujur. Tempat yang tidak buru-buru memberi nasihat, tidak membandingkan dengan orang lain yang terlihat lebih kuat, dan tidak menyuruhku untuk berpikir positif saat yang kubutuhkan adalah dipeluk, bukan diceramahi. Tapi sampai tempat itu benar-benar ada, aku hanya bisa terus berusaha, menulis, merangkai kata, mencari celah kecil agar isi hatiku punya ruang. Meski kecil, meski hanya sebaris. Karena jujur, di balik semua ini, aku hanya tidak ingin kehilangan diriku sendiri. Dan jika itu harus dimulai dari kejujuran yang sering dianggap gangguan, maka biarlah aku tetap jujur.